Hari ini, hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bahak, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bahak. Nih, sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa? Gitu. Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja kalau dengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng, jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Nah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngaternya. Ya, jadi intinya sejarahnya dan standar si Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Nah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana. Selanjutnya saya mungkin yang laki dulu ya, laki-laki nanti baru pindah ke sini. Silakan yang pojok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatannya. Yang saya hormati Gus Bahak, Prof. Quraisy. Saya Jamaluddin Ghaffur dari Fakultas Hukum UI. Ingin bertanya ke Prof. Quraisy dan Gus Bahak. Saya sering mendengar salah satu isi pengajian dari Gus Bahak itu bahwa fatwa dalam hukum sosial itu tidak pernah jelas. Artinya ulama pasti akan berbeda. Nah, kami kebetulan di Fakultas Hukum Gus seringkali ditanya orang juga gitu, soal bagaimana hukum sesuatu. Dan dalam konteks hukum memang teorinya dan pendapatnya juga beragam. Nah, kadang-kala permintaan pendapat itu tidak hanya sekedar untuk diskusi, tapi bahkan sampai menentukan nasib orang gitu. Ini dihukum atau tidak. Nah, sehingga mohon penjelasan dari Gus Bahak dan Prof. Quraisy kira-kira bagaimana panduan dalam Islam di tengah keragaman
pendapat fatwa itu dalam kita memberikan pendapat atau keterangan-keterangan tentang hukum-hukum tertentu yang memang secara ilmu itu sangat beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Gus Mbak dan Polres ini 4 atau 2 dulu aja ya. Nanti baru kita lanjutkan biar nggak lupa ya. Ya, yang pertama Gus Mbak, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren tapi pengen dekat sama Allah, boleh nggak baca terjemahan kira-kira gitu. Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Gofur. Ini dosen dari FH, ini untuk Prof. Kures dan Gus Bah. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi, jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Bah ya. Ini yang provokatif dulu gitu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor Mudang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus dikrumara binafs, ya orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Isya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap nggak akan saya ijabai. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu itu pasti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kali. Itu, ya ini Pak Matullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatwa. Itu memang lewat terjemah nggak apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadriburun, fasjuruhunna fil madji wadriburun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tarikh, saya bilang tidak sebagian, di semua tarikh itu disebut dorban ghairu mubarikin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat, kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan. Ya. Nah, yang jenis ini tuliskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam.
Cuma saya tidak suka nulis karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya, itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim gitu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Dia sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, terus naturalisasi tadi tidak ada. Saya akan memberi nasihat engkau. Kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini kan Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ketika apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak gue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sa'ri itu bilang gini. Kalimatu tarahumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngendikan ini orang Solo ini kan gak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang gitu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi. Ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli durban wa mubarrikun. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa gak bayang. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum isdahuna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Atakhudunahu buhtana wa ithmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna. Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'an 100.000 seperangkat alat. Saya jadi dia itu sampai bosen karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu gak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa? Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Ghafur tadi, nanti Pak Kores nambahi. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini.
Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'an wil akhir. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan. Tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walaupun tafadun ghalidul qalbi lan faddu min khalid. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hada Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khalid. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah, Gus kok misal mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang yang saya usaha ngudai Pak Rektor langsung dipecat ya. Artinya tatanan meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min khaliq. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, benar ada, dilupakan saja gak apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik. Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia ada nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, wah kasihlah kemanusiaan. Jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia, juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabnya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus yang mulang pondok saya siapa? Terus gue iling-ilingan nak neng dunia udah kiai desa sing alim ya, terus saya maksudnya kiai desa tapi maca kitab ya bener rofa nasab. Tapi saya senang sama kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya senang sama UI karena syiar ini. Tapi saya jangan justru jadi kiai di UI. Nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min haitsu la yahtasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya Mas. Jadi yang hukum-hukum sosial itu biarlah alam yang ya sudah setuju ya? Oh ya semuanya gitu. Silakan Prof. Bres, tadi terkait dengan pertanyaan panduan untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum, panduan dalam Islam untuk memberikan pendapat, terutama pendapat hukum karena punya implikasi kepada misalkan yang menjadi terdakwa. Kalau pendapat hukumnya salah, jadi hukuman yang diberikan juga salah, tamanya seperti itu ya. Ya. Panduan Islamnya seperti apa, Pak Quraisy? Itu kan prinsipnya begini, jangan bicara kalau tidak tahu.
jawabannya. Oke, terjawab. Ya jawabannya itu ya. Baik, terima kasih Prof. Kures. Singkat padat.